Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku yang kami cintai, sebelum kita melaksanakan kegiatan perkuliahan, kami sampaikan beberapa hal kepada kalian. Mungkin kalian sudah tahu bahwa di dalam jadwal tertera nama saya Bapak Sujito. Nah, ini nama saya Bapak Sujito, yang lahir di Klaten 1 Mei 1955, yang saat ini beralamat di Jalan Wahyu Temurun 7 nomor 21 Perumnas Telogosari Kuduruman, dengan WhatsApp 081 252 63 0917. Selanjutnya, sebelum perkuliahan kami mulai, bahwa akan kami sampaikan tentang materi kuliah yang akan kita sampaikan pada kalian. Itu ada 5 bab. Bab 1 yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kemudian bab 2, Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan bab 3, Pancasila sebagai ideologi negara. Sedangkan bab 4, Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 5, Pancasila sebagai sistem. Dan yang keenam adalah terakhir, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Itu materi kuliah yang akan kami sampaikan kepada kalian nanti. Tentu saja aplikasi apa yang kami pakai dalam pembelajaran itu perlu kami sampaikan. Yang pertama, nanti model e-learning USM. Apa kegunaan e-learning itu? E-learning itu sebagai media penyampaian kuliah, baik tatap muka maupun offline, dan yang mungkin nanti untuk memberikan tambahan sebagai PPT, yaitu dokumen lain. Sedangkan yang kedua adalah portal USM. Gunanya apa portal USM itu? Yang pertama, untuk presensi kalian semuanya, yang nanti kalian akan mendapat waktu 30 menit sejak dimulainya kuliah sampai 30 menit ke depan. Setelah 30 menit, secara otomatis presensi itu akan ditutup. Oleh karena itu, sehingga kalian nanti tidak akan bisa absen setelah 30 menit. Untuk itu, supaya secepatnya untuk melakukan presensi. Tidak hanya mahasiswa, nanti termasuk saya selaku dosen juga pada waktu itu harus presensi. Kalau tidak presensi, ya dianggap tidak ada dosennya. Kemudian yang ketiga, kami paparkan masalah WhatsApp. Apa gunanya? Untuk tanya jawab, yang insya Allah tanya jawab saya dengan kalian. Nanti siapa yang bertanya, saya akan menjawab melalui WA, WhatsApp. Pertanyaannya WhatsApp, nanti jawabannya juga WhatsApp. Yang nantinya insya Allah akan bisa menambahkan nilai kalian semua. Untuk itu, kalau saya membuka tanya jawab, segeralah bertanya, karena waktu sangat terbatas. Karena itu saya batasi beberapa mahasiswa, karena waktunya yang sangat terbatas. Kemudian ada di situ
YouTube. Apa kegunaan YouTube? Yaitu sebagai aplikasi tambahan. Pada waktu Bapak atau saya mengirimkan video pembelajaran. Sedangkan yang kelima adalah Google Classroom, gunanya untuk mengumpulkan tugas, mengumpulkan UTS, mengumpulkan UAS, agar hasilnya tidak terpencar di mana-mana, pengelompokan dalam satu kelompok, sehingga kami dalam mengoreksi tidak mengalami kesulitan. Kemudian yang keenam adalah Zoom, itu sebagai aplikasi tambahan, barangkali untuk telekonferensi, aplikasi tetap. Jadi Zoom itu sebagai tambahan saja, atau istilahnya aplikasi tatap muka. Demikian para mahasiswaku, barangkali sedikit penjabaran apa yang sebenarnya panjenengan semuanya harus tahu. Sedangkan lagi juga panjenengan juga harus tahu bagaimana penilaian kuliah ini. Saya paparkan pula agar kalian itu berapapun hasilnya nanti bisa menerima. Yang pertama adalah UAS, yang insya Allah biasanya disampaikan pada pertemuan yang ke-15 atau 16. Itu persentasenya ada 50%, paling tinggi. Jangan yang kedua adalah UTS, yang biasanya kami laksanakan pertemuan ke-7, yaitu 20%. Sedangkan yang ketiga adalah tugas perkuliahan, barangkali ada, atau keaktifan dalam bertanya dalam waktu tanya jawab, atau karakter panjenengan sangat baik. Karakter sangat baik dapat menambah nilai-nilai keseluruhan. Dan saya berharap kalian semuanya harus berlomba untuk mendapatkan nilai A. Karena kalau banyak nilai A-nya, nanti pengisian KRS berikutnya Anda akan mengalami kemudahan, akan mendapatkan yang jumlah mata kuliah yang banyak, sehingga cepat selesai. Sedangkan yang keempat terakhir adalah presensi, itu ada 10%. Tapi secara pribadi para mahasiswa ini akan dilihat presensinya ini 90 atau 100 atau 95. Itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu adanya keaktifan yang sangat bagus, sehingga karakternya juga bagus. Dengan demikian jelas presensi yang bagus akan bisa menambah nilai keseluruhan, nilai akhir yang berbentuk A, B, atau C, dan seterusnya. Demikian mahasiswaku, sebelum perkuliahan kami mulai, saya paparkan beberapa hal yang perlu panjenengan semuanya ketahui. Semoga menjadikan panjenengan itu lebih tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.